6, panas dan perpindahannya, subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita, pembelajaran ke-6. Hari ini nanti kita akan membahas tentang 1. Menentukan informasi penting dari bacaan. 2. Kreasi pola lantai tari daerah. Ketiga, hak, kewajiban, dan tanggung jawab siswa sebagai warga masyarakat. Simak baik-baik materi hari ini. Oke anak-anak, kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 2, perpindahan panas di sekitar kita, pembelajaran ke-6. Tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik dapat menentukan informasi penting dari teks. 2. Peserta didik dapat membuat kreasi pola lantai tari daerah. 3. Peserta didik dapat menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab siswa sebagai warga masyarakat. Dayu, terima kasih ya sudah mengajariku beberapa gerakan tari Bali termasuk pola lantainya. Sama-sama Siti, saya juga senang karena mau tahu lebih banyak tentang beberapa tari daerah dari tempat asalku. Ini sebuah lukisan penari pendet untukmu. Tari ini merupakan salah satu tari khas dari Bali yang memiliki makna dan tujuan tertentu. Pasti kamu ingin tahu lebih banyak tentang tari ini kan? Tentu saja Dayu, terima kasih sekali untuk lukisannya. Kamu memang teman yang baik. Nah, kita akan menentukan informasi penting dari teks. Masih ingatkah kamu cara menentukan informasi dari sebuah teks? Salah satu cara menemukan informasi penting dengan membaca secara intensif. Membaca intensif dilakukan untuk menemukan informasi penting dari suatu teks. Membaca intensif merupakan cara membaca bacaan secara cermat dan sungguh-sungguh untuk memahami isi teks. Jika telah memahami isi teks, maka kamu akan lebih mudah menemukan informasi penting atau ide pokok setiap paragraf. Nah, perhatikan bacaan teks berikut. Mengenal tari pendet dari Bali. Tari pendet merupakan salah satu tari tradisional Bali yang sangat populer. Lahirnya tari pendet berawal dari ritual sakral Odalan di Pura yang disebut dengan Mamendet atau Mendet. Mendet dimulai setelah pendeta Hindu mengumandangkan mantra dan setelah pementasan topeng Sidakarya. Tari ini dipentaskan secara berpasangan atau secara massal dengan membawa perlengkapan berupa bokor, sesajen, dan bunga. Pendet disepakati lahir pada tahun 1950. Tari pendet ini masih tetap mengandung pesan sakral dan religius meskipun dipentaskan di sebuah acara yang tidak berhubungan dengan kegiatan keagamaan. Pada tahun 1961, Iwayan Piratra memodifikasi tari pendet hingga menjadi tari pendet yang sering kita saksikan sekarang ini. Beliau juga menambah penari pendet menjadi 5 orang. Setahun kemudian, Iwayan Piratra dan kawan-kawan menyajikan tarian pendet massal yang ditarikan oleh 800 orang penari untuk ditampilkan di Jakarta dalam acara pembukaan Asian Games. Kemudian, pada tahun 1967, koreografer tari pendet modern Iwayan Rindi mengajarkan dan meneruskan tarian pendet kepada generasi muda. Selain pendet, beliau juga mengajarkan dan melestarikan tari Bali lainnya kepada keluarganya maupun lingkungan di luar keluarganya. Tari pendet menceritakan tentang dewi-dewi kayangan yang turun ke bumi. Biasanya, tari pendet ini dibawakan secara berkelompok atau berpasangan oleh remaja putri. Para penari pendet berbusana layaknya penari upacara keagamaan. Setiap penari akan membawa sesaji berupa bokor yang di dalamnya terdapat bunga warna-warni. Pada akhir tarian, bunga ini akan ditaburkan ke tamu undangan sebagai sebuah simbol penyambutan. Tari pendet menggunakan pola lantai yang sangat sederhana dibandingkan pola lantai tarian Bali lainnya. Tari pendet hanya menggunakan pola lantai berbentuk huruf V, pola lantai lurus, dan pola menghadap ke samping kanan dan kiri. Seperti halnya tarian tradisional kebanyakan, pola lantai pada tari pendet tidak memiliki makna khusus.
Tidak seperti tari bedaya dari Yogyakarta yang memiliki makna di setiap pola lantai tariannya. Nah, dari bacaan tersebut dapat kita temukan hal-hal penting sebagai berikut. Paragraf 1. Tari pendet merupakan salah satu tari tradisional Bali yang sangat populer. Lahirnya tari pendet berasal dari ritual sakral Odalan di pura yang disebut dengan Mamedet atau Mendet. Tari ini dipentaskan secara berpasangan atau secara massal dengan membawa perlengkapan berupa bokor, sesajen, dan bunga. Paragraf kedua. Pendet disepakati lahir pada tahun 1950. Pada tahun 1961, Iwayan Berata memodifikasi tari pendet hingga menjadi tari pendet yang sering kita saksikan sekarang. Setahun kemudian, Iwayan Berata dan kawan-kawan menyajikan tarian pendet massal. Pada tahun 1967, koreografer tari pendet modern Iwayan Rindi mengajarkan dan meneruskan tarian pendet kepada generasi muda. Paragraf ketiga. Tari pendet menceritakan tentang dewi-dewi kayangan yang turun ke bumi. Para penari pendet berbusana layaknya penari upacara keagamaan. Setiap penari akan membawa sesaji berupa bokor yang di dalamnya terdapat bunga yang akan ditaburkan ke tamu undangan sebagai sebuah simbol penyambutan. Paragraf keempat. Tari pendet menggunakan pola lantai yang sangat sederhana. Tari pendet hanya menggunakan pola lantai berbentuk huruf V, pola lantai lurus, dan pola menghadap ke samping kanan dan kiri. Pola lantai pada tari pendet tidak memiliki makna khusus. Nah, berikut adalah peta konsep pokok pikiran yang ada di bacaan Mengenal Tari Pendet dari Bali. Yang pertama, tari pendet adalah salah satu tari tradisional Bali yang sangat populer. Kedua, penciptaan tari pendet. Tari pendet disepakati lahir pada tahun 1950. Selanjutnya, isi tarian. Tari pendet menceritakan tentang dewi-dewi kayangan yang turun ke bumi. Pola lantai tari. Tari pendet menggunakan pola lantai yang sangat sederhana. Selanjutnya, membuat kreasi pola lantai tari daerah. Pola lantai merupakan dasar dari setiap gerakan dalam tarian. Setiap rancangan, arah, gerak, dan tarian penari diatur dalam pola lantai. Dengan adanya pola lantai, maka penari dapat menyampaikan kesan secara baik kepada penonton. Setiap pola lantai tari daerah memiliki makna tertentu. Supaya karya tari mempunyai keindahan yang bernilai tinggi, sebaiknya pola lantai memiliki maksud tertentu. Maksud dari pola lantai harus sesuai dengan karya tarinya. Misalnya, tari ajar terdapat pola lantai melingkar. Maksud pola lantai tersebut adalah para pelajar yang belajar dengan keseriusan, kebersamaan, dan senda gurau. Bentuk pola lantai dibuat sesuai dengan jumlah penari. Semakin banyak jumlah penari, maka semakin banyak kemungkinan pola lantainya lebih menarik jika dalam satu ragam terdapat dua bentuk pola lantai. Selanjutnya, hak, kewajiban, dan tanggung jawab siswa sebagai warga masyarakat. Setiap kegiatan yang kita lakukan pasti melibatkan hak dan kewajiban, baik hak dan kewajiban kita maupun orang lain, baik yang berhubungan langsung dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Pada saat kamu mempresentasikan sesuatu, kamu mempunyai kewajiban untuk mempersiapkan dengan baik sehingga kamu berhak mendapatkan kepuasan atas usahamu. Pada saat orang lain melakukan presentasi, kamu mempunyai kewajiban untuk memberikan kesempatan dan menghargai usahanya dengan memberikan perhatian dan tidak mentertawakannya. Kamu melakukan itu untuk membantu temanmu mendapatkan kesempatan presentasi dengan baik sebagai haknya. Oke, sekian. Terima kasih. Demikian anak-anak untuk materi kita hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Cukup sekian, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.